Mari kita mengarahkan hati dan pikiran untuk mendengarkan Injil Tuhan hari ini yang diambil dari Matius bab 13 ayat 10 sampai 17. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus menceritakan perumpamaan tentang orang penabur, murid-muridnya bertanya kepadanya, "Mengapa engkau mengajar mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kalian diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi orang-orang lain tidak. Karena barang siapa mempunyai, akan diberi lagi. Tetapi barang siapa tidak mempunyai, maka apapun yang ada padanya akan diambil juga. Itulah sebabnya aku mengajar mereka dengan perumpamaan. Karena biarpun melihat, mereka tidak tahu. Dan biarpun mendengar, mereka tidak menangkap dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kalian akan mendengar dan mendengar lagi, namun tidak mengerti. Kalian akan melihat dan melihat lagi, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan matanya melekat tertutup, agar jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga kusembuhkan. Akan tetapi berbahagialah mata kalian, sebab melihat, berbahagialah telinga kalian, sebab mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali bersama saya Ima. Setelah mendengar Injil, tidak hanya para murid yang bertanya-tanya, mengapa harus menggunakan perumpamaan? Bukankah kita juga memiliki pertanyaan yang sama ya? Karena kalau saya pribadi merasa perumpamaan itu sulit. Bisa jadi terlalu banyak penafsirannya. Saya mengutip dari Alkitab.Sabda. Jadi perumpamaan merupakan kisah dari kehidupan sehari-hari yang menceritakan dan menggambarkan kebenaran rohani tertentu. Uniknya, bahwa ia menyatakan kebenaran kepada orang rohani, sedangkan pada saat yang bersamaan menyembunyikan kebenaran itu dari orang yang tidak percaya. Nah, bisa dilihat lagi pada ayat 11 tadi ya, di Matius bab 13 ayat 11. Nah, dalam Injil hari ini, murid-murid bertanya terkait perumpamaan tentang penabur. Yang kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada penabur yang melemparkan benih ya. Terus benihnya itu jatuh di pinggir jalan, yang akhirnya dimakan habis sama burung-burung. Ada juga benih yang jatuhnya di tanah berbatu, cepat tumbuh, tapi juga cepat bye-bye gitu. Yang ketiga ada benih yang jatuhnya di semak berduri,
yang akhirnya mati terhimpit oleh semak-semak yang besar itu. Serta ada juga benih yang jatuh di tanah yang baik, sehingga bisa berbuah berpuluh-puluh kali lipat. Nah, setelah dengar kita ingat ya, karena cerita ini, perumpamaan ini cukup familiar dengan kita semua. Setelah bertanya tadi, murid-murid akhirnya mendapat jawaban dari Tuhan Yesus. Kalian diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi orang-orang lain tidak. Dilanjutkan ayat 13, itulah sebabnya aku mengajar mereka dengan perumpamaan, karena biarpun melihat mereka tidak tahu, dan biarpun mendengar mereka tidak menangkap dan tidak mengerti. Di sini sebenarnya dibahas tentang penabur yang menaburkan benih tadi ya. Ada orang yang tidak dikaruniai untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Lah, orang-orang ini hanya akan mendengar tentang cerita penabur lagi naburin benih. Karena mereka hanya mendengar itu, mereka pasti mencela. Ngapain sih kok nabur di pinggir jalan? Nabur benih kok di tanah berbatu? Kok di semak duri? Bego banget sih. Gitu mungkin ya komentarnya orang-orang. Tetapi bagi orang yang diberi karunia akan mengetahui kalau yang dimaksud benih tadi sesungguhnya adalah firman Allah. Firman Allah telah diwartakan kepada semua orang. Nah, terserah yang mendengarkan. Kalau dia adalah tanah di pinggir jalan, atau tanah berbatu, atau tanah semak duri, maka firman Allah ini tidak akan tumbuh, tidak menghasilkan buah. Saya jadi ingat ada ungkapan seperti ini. People only hear what they want to hear. Nah, artinya orang itu hanya mendengar apa yang ingin dia dengar. Dan biasanya ya mengabaikan hal-hal lainnya. Orang tidak mau mendengarkan kebenaran karena mereka merasa sudah paling benar. Itulah pada ayat ke-11 Yesus menyatakan bahwa kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Nah, ada yang diberi karunia, ada yang tidak mendapat karunia. Mereka yang tidak mendapat karunia ini mungkin ya bisa jadi seperti saya ya. Kita mungkin ya. Orang-orang yang mirip seperti benih yang jatuh di tanah berbatu. Awal-awal aja semangatnya, tapi setelah itu layu karena tidak berakar. Kemudian Yesus juga menambahkan tentang nubuat Yesaya. Kalian akan mendengar dan mendengar lagi, namun tidak mengerti. Kalian akan melihat dan melihat lagi, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan matanya melekat tertutup, agar jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga kusembuhkan. Nah, ada juga ya sikap orang seperti yang dengar secara fisik, tetapi tidak benar-benar mendengarkan, tidak mau memahami. Ada orang yang bisa melihat, tapi tidak memperhatikan. Ya, semua itu terjadi karena telinganya tertutup, matanya yang terhalangi, hatinya yang sudah bebal dan membeku. Perumpamaan yang kita dengarkan tadi di awal, yang sudah kita bahas, juga menantang kemalasan kita.
kita seringkali malas untuk mencari dengan lebih dalam. Karena kita mudah teralihkan dengan hiburan, banyaknya informasi yang begitu mudah diakses, teralihkan dengan tameng, sibuk dalam tanda kutip. Membahas sibuk dalam tanda kutip, tiba-tiba mengingatkan saya pada pengalaman memalukan. Jadi, saya sebagai dosen junior di satu perguruan tinggi, ya biasa ya kalau seorang dosen harus bertugas memimpin suatu seminar, jadi moderator seminar. Kebetulan saya saat itu memimpin acara yang narasumbernya adalah profesor dari luar negeri. Nah, satu, saya udah nervous karena ketemu bule gitu ya. Kemudian dua, ya adalah ya alasan yang lain karena repot kerja, akhirnya nggak banyak persiapan. Jadi kalau nggak persiapan juga grogi gitu kalau sebelum mulai suatu acara. Singkat cerita, seperti biasa, kalau seminar kita bertanya tentang kabar narasumber. Saya bertanya, bagaimana kabarnya hari ini? Kemudian setelah profesor tersebut menjawab, saya balas ya, wah bagus sekali. Terima kasih Prof, sudah bersedia hadir di sini. Sekarang mari kita mulai acara hari ini. Izinkan saya untuk membacakan CV, bla bla bla. Ya, udah wajar ya mendengar kalau didengarkan, ya itu memang hal yang terjadi kalau kita mengikuti seminar. Tapi wajar kalau profesor tadi menjawab pertanyaan saya dengan menyebutkan kabar baik, sesuatu yang positif, bagus gitu. Jadi nggak wajar kalau respon beliau berbeda. Dan apesnya saya hari itu, ternyata beliau itu menjawab bahwa belakangan ini kondisinya tidak cukup baik karena masalah ini dan itu. Ada masalah di keluarga, di pekerjaan, dan juga kesehatan beliau. Nah, tapi tadi kan saya udah jawab ya. Saya udah jawab, oh bagus sekali profesor, terima kasih, bla bla bla. Kan canggung sekali ya situasi saat itu. Karena profesornya mengatakan kabarnya buruk, tapi saya menjawab dengan bagus sekali. Waduh, ini menangis saya kalau melihat rekamannya itu lagi ya. Ya, saya akui pada saat itu saya tidak benar-benar mendengarkan pembicara. Karena ya alasan-alasan itu tadi ya. Yang sibuk, yang grogi, yang ini, yang itu. Kejadian serupa bisa juga terjadi di kehidupan kita masing-masing. Mungkin tidak sama persis, tapi ya serupa lah. Semua ini terjadi karena seringkali kita kurang empati pada orang lain. Padahal bisa mendengar, namun tidak mau mendengarkan. Lah ini kalau diteruskan, wah makin lapuk ya kemampuan hati ini, pikiran ini untuk dapat memahami. Nanti lama-lama hatinya juga bisa menumpul. Ya, nggak perlu menunjuk orang lain dulu lah. Namun kita coba periksa pada diri kita masing-masing. Saya pun juga ingin memulai untuk memperbaiki diri, memeriksa diri. Apakah kalimat yang diucapkan Tuhan Yesus hari ini perlu kita terapkan pada diri kita? Benarkah hati kita masih berkobar semangatnya? Atau sudah tumpul dan membeku? Hari ini kita telah diberi kesempatan mengenal Tuhan Yesus, menerima pengajarannya. Semoga kita seperti benih yang ditaburkan di tanah yang baik ya. Semoga kita seperti tanah baik itu, yang bisa menerima firman, kemudian bisa membuatnya tumbuh, berbuah,
berpuluh-puluh kali lipat. Dan semoga kita bisa mendengarkan, tidak hanya dengar, tapi benar-benar mendengarkan dan memahami. Dan sekarang, mari kita mulai hari ini dengan penuh syukur karena boleh menerima karunia dan dapat mendengarkan kabar baik dari Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih ya Bapa atas sabdamu hari ini. Terima kasih karena kami boleh menerima karuniamu, sesuatu yang didambakan banyak orang. Bimbinglah Tuhan kami dengan kemurahan hatimu untuk selalu memuliakan namamu dalam keseharian kami. Berkenanlah juga memberi kami kekuatan dalam segala aktivitas hari ini. Amin.